Seorang tentara bayaran asal Israel, Vladimir Kozlovsky, merengek minta ampun di depan kamera usai ditangkap pasukan militer Rusia di Luhansk, Ukraina. Warga negara Zionis ini memohon pengampunan sambil menunjukkan kartu identitas Israel miliknya. Lewat pantauan FIFA militer ditemukan sebuah video berdurasi 2 menit 20 detik yang dibuat Kementerian Luar Negeri Rusia, beredar di sejumlah platform media sosial. Dalam video tersebut, Kozlovsky memberikan pengakuan usai dibekuk pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia di Oblast, Provinsi Luhansk. Kozlovsky diketahui adalah tentara bayaran asal Israel yang tergabung dalam Brigade Motor ke-24 Angkatan Darat Ukraina. Pasca pengepungan yang dilakukan oleh pasukan Rusia di Luhansk selama 2 pekan, unit militer Ukraina akhirnya terpukul total. Sementara Kozlovsky jadi salah satu tentara yang ditangkap pasukan Rusia Kamis 30 Juni 2022. Dalam pengakuannya, Kozlovsky lebih banyak memelas. Kozlovsky mengaku sudah bertahun-tahun tinggal di Ukraina. Sebenarnya Kozlovsky berencana untuk melarikan diri dari Ukraina bersama anak dan istrinya lewat perbatasan Ukraina, Slovakia. Kozlovsky dan keluarganya sudah menyerahkan dokumen dan memberikan izin pergi dari Ukraina. Akan tetapi Kozlovsky gagal kabur dari Ukraina usai ditahan di perbatasan. Ia terpaksa menerima permintaan militer Ukraina agar anak istrinya bisa keluar dari negara itu. Siapa sangka Kozlovsky menyebut bahwa militer Ukraina sama sekali tak memberikan pelatihan perang kepadanya. Padahal di sisi lain ia sama sekali tak mengerti cara menggunakan senjata. Kementerian Luar Negeri Israel mengakui ada warganya yang berperang untuk Ukraina yang menjadi tahanan perang militer Rusia. Otoritas Israel geram dengan perlakuan militer Rusia yang memaksa dan mengedarkan rekaman tawanan perang. Israel menuding Rusia telah melanggar hukum humaniter konflik yang tercantum dalam Konvensi Jenewa. Rusia mengklaim pihaknya menangkap 2 tentara bayaran asal Amerika Serikat di Ukraina yang membantu negara itu dari invasi Moskow. Sebanyak 2 tentara bayaran asal AS yang diklaim ditangkap Rusia itu atas nama Alexander Duyurke dan Andy Hoin. Keduanya merupakan mantan tentara AS. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan 2 warga asing asal AS yang ditangkap Rusia melakukan tindakan kriminal. Mereka dianggap membahayakan prajurit Rusia dan harus bertanggung jawab atas kejahatan itu. Saat ditanyakan kejahatan yang mereka lakukan secara spesifik, Peskov mengatakan masih belum mengetahuinya. Namun ia menegaskan 2 tentara bayaran AS yang ditangkap itu tidak akan diperlakukan sebagai tawanan perang sesuai Konvensi Jenewa. Mereka bukan bagian dari militer Ukraina, sehingga bukan sebagai subjek dari Konvensi Jenewa, kata Peskov. Pekan lalu televisi Rusia menyiarkan penangkapan Duyurke dan Hoin yang kemudian tersebar di media sosial. Tak jelas pihak yang menangkap 2 warga AS itu dalam tayangan video. Namun Peskov mengatakan keduanya ditangkap oleh otoritas Rusia. Moskow pun mengancam kedua orang itu kemungkinan mendapat hukuman mati tergantung dari investigasinya, kata Peskov. Ex-tentara AS yang ditangkap Rusia terancam hukuman mati. Rusia tak menjamin 2 mantan tentara Amerika Serikat yang mereka tangkap di Ukraina tidak akan dihukum mati. Kedua warga AS itu pun terancam hukuman mati. Dalam wawancara itu, Peskov membahas kasus penangkapan 2 veteran militer AS, yakni Alexander Duyurke dan Andy Hoin. Mereka adalah tentara bayaran dan mereka terlibat dalam aktivitas ilegal di wilayah Ukraina. Mereka terlibat dalam penembakan dan penyerangan ke personel militer kami. Mereka membahayakan hidup tentara Rusia, ucap Peskov seperti dikutip AFP. Walaupun demikian, Peskov mengaku masih belum mengetahui secara spesifik kejahatan yang dilakukan kedua veteran AS tersebut. Peskov juga menegaskan bahwa kedua ex-tentara AS ini tak akan mendapatkan perlindungan sesuai Konvensi Jenewa. Konvensi itu menjamin tentara yang ditangkap di tengah perang harus diperlakukan secara manusiawi. Mereka bukanlah militer Ukraina, jadi mereka bukan subjek dari Konvensi Jenewa, katanya. Media pemerintah Rusia sempat menayangkan video Duyurke dan Hoin pada pekan lalu. Namun tidak jelas kondisi keduanya kala ditangkap pun siapa yang menahan mereka. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS mengonfirmasi bahwa pemerintah telah melihat foto dan video kedua warga AS yang ditangkap Rusia di Ukraina. Kami terus memantau ketat situasi ini dan turut bersimpati kepada keluarga mereka dalam masa sulit ini, kata juru bicara itu kepada AFP. Sejumlah pasukan Ukraina menyatakan menyerah kepada Rusia. Pernyataan menyerah tersebut diungkapkan dalam sebuah video yang ditunjukkan kepada Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Video tersebut diunggah akun pemimpin pasukan Chelsea Ramzan Kadyrov pada Kamis 23 Juni. Kadyrov menyebutkan bahwa kelompok militan dari Angkatan Bersenjata Ukraina secara moral menyerah dan mereka pesan video ke Presiden Zelensky. Tentara Ukraina tersebut bahkan nyaris menangis saat menyatakan menyerah. Dikatakan Kadyrov, para tentara tersebut bertugas menjaga daerah kota Siversk di Republik Rakyat Donetsk. Setelah melihat peta ofensif, pasukan Rusia menyadari bahwa dapat menutup jalan para tentara Ukraina, di mana dalam bantahannya para tentara Ukraina tersebut mengklaim bahwa mereka menjaga pertahanan di tempat terpana. Mereka kemudian meminta Zelensky untuk merotasi pasukannya. Jika persyaratan tidak dipenuhi, mereka mengancam akan meninggalkan pos tempur.
Sementara di hari 118 invasi Rusia ke Ukraina, pasukan Putin mengancam akan menghancurkan kota Lithuania. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dewan Keamanan Rusia, Nikolai Petrushev. Lithuania yang merupakan anggota Uni Eropa dan NATO itu bakal dijatuhi konsekuensi serius dalam waktu dekat oleh Moskwa. Sebagaimana diketahui, Lithuania ikut campur konflik Rusia dan Ukraina. Pemerintah Lithuania melarang transit kereta api, barang yang dikenai sanksi Uni Eropa antara daratan Rusia dan Kaliningrad. Akibat kebijakan Lithuania tersebut, Rusia akan mengambil langkah pembalasan. Namun di sisi lain, pemerintah Lithuania menilai apa yang dilakukannya hanya melakukan tugasnya dengan menjalankan sanksi Uni Eropa. Moskow angkut ribuan tentara Ukraina ke Rusia untuk diinterogasi. Rusia mengklaim lebih dari 1.000 tentara Ukraina yang menyerah di Mariupol telah dipindahkan ke negaranya untuk menjalani penyelidikan. Mengutip sumber penegak hukum Rusia, kantor berita negara beruang merah TASS melaporkan akan ada lebih banyak tahanan Ukraina yang dikirim ke negara tersebut. Lebih dari 1.000 orang dari pabrik baja Azovstal, benteng pertahanan Ukraina di Mariupol, dibawa ke Rusia. Lembaga penegak hukum bekerja sama dengan mereka, kata sumber itu kepada TASS pada Selasa 7 Juni. Meski begitu, sumber tersebut tak merinci soal apa yang akan terjadi selanjutnya setelah mereka menjalani interogasi, jika benar ini bisa merusak upaya dialog damai antara kedua negara yang terus mandek. Saat ini Ukraina juga tengah mengupayakan penyerahan sekitar 2.000 pasukannya yang menyerah ke Rusia dalam perjanjian pertukaran tahanan. Namun Rusia menuntut beberapa dari pasukan Ukraina yang menyerah itu diadili seperti dikutip Reuters. Pertempuran tentara Rusia vs Ukraina masih memanas di timur negara ex-Uni Soviet itu. Rusia dan Ukraina saling mengklaim menguasai wilayah Severodonetsk di Donbas. Zelensky menegaskan pertahanan Ukraina di Donbas terus berlanjut. Moskow terus berupaya menguasai Severodonetsk sebagai bagian dari upayanya menaklukkan sebagian besar wilayah timur Ukraina, tetapi pasukan Kiev sejauh ini berhasil bertahan. Sumber-sumber Ukraina mencatat keunggulan luar biasa artileri Rusia di daerah tersebut. Zelensky telah memperingatkan pasukan Ukraina di kota itu kalah jumlah dan Rusia lebih kuat. Lady Davis, seorang pengajar AS untuk Taipan Ukraina, Dmytro Firtash, mengatakan 800 warga sipil telah berlindung di bunker di dalam pabrik kimia azot besar milik Firtash di Severodonetsk. Tentara Ukraina mengatakan bahwa pasukan Rusia juga bersiap untuk menyerang kota kunci Sloviansk, sekitar 65 km barat Severodonetsk. Penguasaan Sloviansk oleh Rusia akan membuat rute ke Kramatorsk, kota utama di wilayah Donetsk yang dikuasai Ukraina. Ternyata begini nasib pasukan Ukraina yang menyerah ke Rusia. Lebih dari 1.000 orang pasukan Ukraina yang menyerah kepada Rusia di kota Mariupol akan menghadapi proses penyelidikan. Saat ini, mereka telah dipindahkan ke negari beruang tersebut. Hal itu terungkap dari pernyataan seorang sumber yang mengetahui proses tersebut kepada kantor berita Rusia TASS, namun dia tidak memberikan rincian tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Lebih dari 1.000 orang dari Azovstal dibawa ke Rusia. Lembaga penegak hukum bekerja sama dengan mereka, kata sumber itu mengutip TASS Rabu 8 Juni 2022. Sumber itu juga mengungkapkan bahwa akan ada lebih banyak tentara Ukraina yang menyerah diadili di Rusia. Adapun kabar tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu proses pembicaraan damai yang sedang diupayakan oleh kedua negara. Kiev sedang mengupayakan penyerahan sekitar 2.000 pejuangnya yang sempat bertahan di pabrik baja Azovstal dalam pertukaran tahanan. Hanya saja, anggota parlemen Rusia menuntut agar beberapa tentara diadili.